Halo semuanya, kembali ke YouTube channel saya, Eja Siregar. Perkenalkan, nama saya Melisa Angel Veronica Siregar. Saya kuliah di STT Ekumene Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 4. Di video kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran di era COVID-19. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ataupun di masa COVID-19 ini adalah sebuah pertentangan untuk melakukan sesuatu. Misalnya itu dalam proses pembelajaran, baik itu bagi seorang guru, orang tua, ataupun bagi para peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas tentang Google Meet, yang di mana Google Meet ini dapat membantu untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran. Nah, definisi dari Google Meet. Google Meet merupakan produk dari Google layanan komunikasi video yang dikembangkan dari Google dan aplikasi. Ini adalah salah satu dari aplikasi yang merupakan versi baru dan versi terdahulunya, yaitu Google Hangouts dan Google Chat. Google Meet ini adalah aplikasi video conference atau juga dapat disebut sebagai meeting online. Dalam aplikasi Google Meet, kita bisa bertatap muka secara langsung ataupun secara efektif. Penggunaan Google Meet mulai banyak digunakan di dalam dunia pendidikan. Misalnya sekolah. Sekolah dapat menggunakan Google Meet untuk rapat kelas online dan melakukan proses pembelajaran di masa pandemi sekarang. Manfaat dari Google Meet yaitu untuk melakukan tatap muka atau video conference secara online. Jika digunakan untuk proses belajar online, manfaat atau fungsi Google Meet dalam pembelajaran tentu untuk membantu dan memudahkan proses belajar-mengajar secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sedangkan jika digunakan dalam dunia pekerjaan, Google Meet berfungsi untuk melakukan meeting antara karyawan hingga melakukan sebuah presentasi. Nah, di sini ada 9 fitur yang terdapat di Google Meet. Yang pertama itu panggilan audio dan video dua arah dan multi arah dengan resolusi hingga 720. Yang kedua, panggilan inskripsi antara sebuah pengguna. Yang ketiga, filter audio pembatalan kebisingan. Yang keempat, mode cahaya rendah untuk video. Dan yang kelima, kemampuan untuk bergabung dalam rapat melalui browser web atau melalui aplikasi Android lainnya. Yang keenam, integrasi dengan Google Calendar dan Google Kontak untuk panggilan rapat sekali klik. Yang ketujuh, berbagi layar untuk mempresentasikan dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Yang kedelapan, kemampuan untuk menelepon ke pertemuan menggunakan nomor ideal ini di Amerika Serikat. Dan yang terakhir itu, host dapat menolak masuk dan menghapus pengguna selama panggilan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari Google Meet. Yang pertama itu adanya fitur whiteboard. Dengan adanya fitur whiteboard, kita dapat menulis dalam whiteboard tersebut. Dan ini lebih sering digunakan di pendidikan pada saat guru menyampaikan materi. Kelebihan whiteboard ini bisa digunakan untuk sarana penjelasan berupa gambar atau angka yang sulit dijelaskan dengan secara lisan. Yang kedua, Google Meet tersedia secara gratis dan memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga tersedia atau dapat diunduh di Play Store atau aplikasi Store. Yang ketiga, tampilan video HD di komputer. Tampilan yang disediakan sudah ada pada Google Meet atau High Definition ini juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone. Yang keempat itu mudah digunakan. Untuk bisa menggunakan Google Meet, teman-teman cukup memiliki akun Google secara resmi dan mendaftarkan ke aplikasinya dan tidak membutuhkan tahap-tahap lainnya. Nah, dan yang kelima, banyak pilihan tampilan menarik. Dengan tampilan video conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik.
tampilan yang menarik sangat dibutuhkan, karena dengan tampilan antar muka yang bagus, setiap pengguna Google Meet akan betah untuk menggunakan Google Meet ini. Yang keenam itu dapat mengundang banyak peserta. Untuk mengundang peserta hingga 100 bisa berlangganan dengan Google Suite yang lebih lengkap, dan dengan menggunakan Google Meet yang versi free hanya dibatasi 25 orang atau lebih. Jika berlangganan dengan Google Suite, maka bertambah menjadi 100 atau sampai 250 pengguna. Fitur tersebut terbatas untuk pengguna Google Meet yang free saja. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap aplikasi pasti memiliki yang namanya kelebihan, kekurangan dalam aplikasi tersebut. Demikian juga dengan Google Meet ini. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari Google Meet. Yang pertama itu tidak ada fitur hemat data. Aplikasi Google Meet diketahui belum menyediakan fitur hemat data, sehingga saat menggunakannya ada risiko data menjadi boros. Atau kondisi ini tentu membutuhkan songkongan paket data yang kuat ketika akan menggunakannya. Yang kedua itu banyak fitur yang sifatnya berbayar. Google Meet ini membuat Google Meet ini kaya akan fitur. Hanya saja tidak semua fitur ini bisa dinikmati penggunanya secara gratis, sehingga dibutuhkan modal tambahan untuk bisa mengakses fitur-fitur tersebut yang mungkin di beberapa kesempatan yang akan diperlukan. Yang ketiga itu membutuhkan jaringan yang stabil. Pada dasarnya Google Meet mirip dengan aplikasi sejenisnya, yaitu membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika naik turun, maka beberapa fitur akan sulit untuk diakses. Nah, di sini juga ada kelebihan Google Meet dalam pembelajaran daring. Yang pertama itu, guru dapat menyampaikan materi dengan mudah kepada siswa. Dengan adanya fitur share screen pada Google Meet, guru dapat membagi layar, lalu menampilkan materi berupa dokumen, video, dan PPT kepada siswa. Yang kedua itu, mudah dalam menjelaskan penjelasan sulit. Sekalipun guru dimudahkan dengan adanya fitur whiteboard, fitur ini biasanya digunakan ketika guru sulit menjelaskan secara lisan, ataupun melalui kata-kata, gambar, ataupun angka, maka guru dimudahkan untuk pembelajaran daring atau online. Yang ketiga itu, guru dapat melakukan record selama proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga ketika siswa banyak yang tidak mengerti tentang penjelasan guru tersebut, ataupun ada beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti kelas, guru dapat membagikan video record tersebut kepada siswa. Yang ketiga itu, jika siswa ingin bertanya secara langsung terkait penyampaian materi yang telah disampaikan oleh guru, dengan siswa dapat menekan tombol rasen dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Dan siswa juga dapat menulis pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia pada Google Meet. Nah, yang menjadi kekurangan Google Meet dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mata cepat lelah dan dapat mengakibatkan kerusakan pada mata ketika sering menggunakannya. Yang kedua itu, harus mempunyai jaringan yang stabil. Ketika kita melakukan proses belajar mengajar dan kita tidak memiliki jaringan yang stabil, maka kita akan keluar masuk dari proses belajar mengajar ataupun dari video meeting tersebut. Dan yang ketiga itu tidak dapat mengganti layar background. Di sini ketika kita ingin mengganti layar background, kita tidak dapat mengganti background tersebut karena dalam Google Meet ini tersedia background yang sudah diatur dari Google Meet itu sendiri. Nah, demikian penjelasan ataupun pemaparan dari saya tentang Google Meet. Dan semoga dari penjelasan atau pemaparan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.